Jadi barista itu bukan cuman menyeduh kopi saja, tapi dia harus punya kemampuan storytelling dengan ngajak ngobrol. Gitu. Dan anehnya sampai hari ini saya nggak kecanduan kok. Gitu. Ada yang bilang bahwa kopi itu addicted. Ya saya cuma penasaran gitu loh. Jadi benar-benar masih bisa di-manage ya? Iya. Maksudnya ada kan orang kalau nggak minum kopi itu katanya kepala pusing. Saya enggak. Jadi memang betul ya, orang kalau mau nyemplung ke media itu nggak usah mikirin, kamera saya itu jelek, burem, goyang-goyang nanti kameranya nggak usah fokus ke alat dulu ya. Nggak usah fokus ke alat gitu, bahwa konten itu kan segalanya gitu, konten is the king ya. Jadi sosial media itu powerful banget mas, jadi ada YouTuber itu powerful banget. Kita kan kayak bawa senjata, nah senjata itu kan mau berbahaya atau berguna tergantung man behind the gun-nya ya. Yap. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi. Kok terus tadi Koko kan nyinggung nih tentang storytelling, dan karena Koko juga adalah konten kreator ya, saya lihat sudah ribuan bahkan ada jutaan orang yang nonton kontennya Koko ini. Dan saya lihat tuh kebanyakan storytelling itu, menceritakan kisah-kisah. Itu boleh nggak cerita awal-awal? Koko mutusin buat ya udah deh saya sambil lalu kayak gini. Iya. Jadi awalnya memang saya mencoba ya, Mas. Ini kan bicara tentang kalau Mas makin tanya begitu, berarti saya langsung ke media ya. Karena ketika saya aktivis media juga. Iya, ketika saya storytelling kan ya tempatnya di media pasti kan gitu loh. Bermula dari radio ya, sekarang zaman sekarang kan semua sosial media lah gitu loh ya. Betul. Ya, saya meskipun orang radio sih, saya mungkin meyakini bahwa cepat atau lambat, sooner or later, media ini akan shifting memang gitu. Dari yang mainstream, model kayak radio yang terestrial pakai pemancar, yang kadang suka gembresek. Iya. Apalagi kalau diputar di mobil, lagu lagi enak-enaknya terus kena sinyal. Kena blank spot gitu ya kan. Itu nanti pelan-pelan akan beralih ke digital media. Nah ini kita ngomongin tentang digital media gitu ya. Jadi saya meskipun udah usur gini, saya nggak mau kalah gitu dengan anak-anak muda. Tapi energinya luar biasa. Jadi sosial media ini kesempatan. Kalau zaman dulu tuh susah loh mas untuk terkenal. Iya kan, kita bayar mahal loh ke media. Kita mau masuk TV, masuk radio tuh bayar mahal gitu loh. Dan itu kayak sudah perasaannya itu udah wow banget. Kalau sekarang lebih bangga ya kalau subscribernya jutaan. Kalau followernya udah jutaan lebih bangga kali ya gitu. Lu memang sengaja ditekuni atau memang ya udah sambil lalu aja deh di media atau? Ya karena saya masih mengerjakan sehari-hari di media yang mainstream. Ya saya nggak bisa full time sih, maksudnya ya untuk sekarang sih sesempatnya saya gitu. Tapi udah banyak banget gitu. Nah itu kalau yang TikTok itu saya nggak nyangka mas. Jadi memang betul ya, orang kalau mau nyemplung ke media itu nggak usah mikirin, kamera saya itu jelek, burem, goyang-goyang nanti kameranya nggak usah fokus ke alat dulu ya. Nggak usah fokus ke alat gitu, bahwa konten itu kan segalanya gitu, konten is the king ya. Jadi konten is the king. Ada dua cara sih mas untuk punya subscriber, untuk punya follower banyak. Gimana tuh? Yang pertama, memang kamu punya sebuah ciri khas unik yang tidak bisa dijumpai oleh orang lain. Dan Tuhan itu kan adil. Tuhan tuh mesti memberikan setiap kita itu punya sebuah talenta. Identitas gitu. Ya kan? Sebuah yang membedakan kita dengan yang lain gitu loh. Gitu. Jadi untuk yang baik begitu ya misalnya ya. Ada kan saya lihat ya, orang tuh unik-unik gitu. Yang mestinya dia nggak kayak gitu, bisa jadi pribadi yang lain, yang pokoknya nyeleneh aja gitu ya kan viral habis itu ya kan viral. Bener. Padahal saya lihat gitu, ini kok bisa viral ya, jutaan kayak gini yang nonton, padahal kameranya goyang-goyang, burem ya kan. Iya. Kadang-kadang saya rasa kok nggak adil ya dunia ini. Kita beli alat-alat mahal, sound diperhatiin, soundnya harus bagus, clear. Ini mic saya mahal gitu. Malah yang nonton cuma 50. Nah. Itu sakit hati kan. Itu sakit hati. Jadi ada dua cara. Jadi galilah potensi kita. Nah, kadang-kadang untuk gali potensi itu kita nggak ngerti, tapi kita bercermin dengan orang lain. Kadang-kadang orang lain bilang, masakan kamu enak loh gitu. Oh, berarti talenta saya di sana ya gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita sok ngerasa malah kita ini sok kepedean, sebenarnya bukan bidang kita gitu. Iya kan? Iya, paham. Ya, jadi kayak
orang lain itu secara natural kayak melihat kita yang sebenarnya gitu. Jadi ada potensi yang bisa diledakkan loh dari kamu gitu. Kamu katanya tuh pinter ngomong loh, kamu ngomongnya tuh tajam banget ya, misalnya gitu ya kan. Ya. Di dunia politik tuh kayaknya kamu kok ini ya, tajam banget loh. Kamu kayaknya cocok nih jadi content creator. Jadi politisi. Cocok jadi buzzer gitu. Itu ya, jadi tim-tim partai politik silakan bisa di. Terus kok ini kan sudah dijalani kok ya, sudah beberapa tahun. Belum, tadi yang kedua. Ya kalau kamu nggak seberapa, maksudnya kamu rata-rata gitu ya. Apa ya, konten kamu itu maksudnya ya rata-rata gitu lah. Unik-unik banget. Iya, nggak unik-unik banget. Orang lain juga melakukannya lah. Kayak contohnya ya kuliner. Berapa banyak coba? Ribuan. Ya, semua pada kuliner, review gitu kan. Kuliner. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu perangnya ya ini harus punya peralatan bagus. Oh. Iya dong. Ya. Berarti Jadi pertama kita harus bersaingnya. punya ciri khas. Kalau enggak ya memang kualitasnya ditingkatkan. Iya, gitu sih. Dua itu kok ya. Dua itu. Nah kalau saya kok pilih, karena saya minim budget ya, saya pilih yang pertama. Ya. Jadi mencari ciri khas. Jadi waktu itu saya di TikTok tuh juga kebetulan awalnya itu bukan tujuannya kepengen konten, Mas. Pengen jualan. Maklum waktu COVID kan WFH. Oh berarti WFH. TikTok awal itu waktu COVID. Awal-awal waktu COVID sebetulnya, gitu loh. Tapi saya biarkan karena waktu itu tujuan saya untuk jualan, gitu loh. Nah TikTok Shop itu jualan minimal harus punya 1.000 follower, gitu loh. Barusan bisa buka nyambung ke shopnya, gitu loh. Nah saya ngumpulin 1.000 gimana ya, gitu loh. Ya kan, meskipun IG udah jalan duluan, tapi kan baru gitu. Kan masing-masing punya sebuah komunitas yang berbeda ya, gitu loh. Orang-orang di dalamnya kan berbeda gitu kan. Pengguna TikTok, pengguna IG, pengguna YouTube beda-beda semua. Benar. Gitu. Nah, terus akhirnya gimana caranya ngumpulin 1.000 ini gitu ya? Ya kebetulan saya kan banyak. 1.000 aja loh bro. Saya 1.000 aja susah loh Mas. Iya. Mas menyakiti hati mereka. Ini 100 aja udah alhamdulillah. Iya. Susah itu kalau memang nggak apa ya. Maksudnya. Berarti awal-awal struggle banget tuh dapetin. Iya, saya bingung mau konten apa ya. Apalagi waktu itu TikTok itu kan kesannya joget-joget ya. Iya, benar. Saya nggak pandai joget-joget itu. Terus hal-hal yang vulgar. Nah, menurut saya alay gitu. Saya kan nggak bisa alay-alay gitu. Ya jaim lah Mas. Secara kan saya juga aktivis agama. Masa saya goyang-goyang gitu. Tapi nggak laku Mas. Saya ceramah agama nggak laku. Oh, awal-awal diisi. Iya di situ. Saya ngasih kayak renungan gitu ya. Nggak laku. Dikit ya. Ya, saya terpaksa ngiklan. Ini saya buka rahasianya ya. Saya ngiklan. Gitu. Jadi ngiklan. Udah ngiklan begitu saya lepas langsung turun lagi gitu. Jadi dibantu iklan view-nya. Aduh ya. Jadi memang mungkin salah satu cara saya kepingin dapat follower yang 1.000 itu ya saya ngiklan gitu. Dan itu susah. Karena memang belum dapat ya gitu loh. Belum dapat. Segitunya ya di zaman awal-awal itu. Iya, jadi akhirnya saya apa ya? Barusan saya nemu genre saya itu setahun yang lalu. Ya Allah, baru banget. Baru banget setahun yang lalu. Loh, sebelum itu macem-macem. Itu ada beberapa yang saya malu udah saya hapus kok. Iya. Nah, satu saat Mas, namanya juga apa ya? Waktu itu ada orang yang lagi konsultasi, lagi curhat gitulah masalah keluarga. Akhirnya saya pikir ini kayaknya boleh juga ya buat konten gitu ya. Idenya akhirnya muncul. Muncul gitu, saya ceritakan gitu ya. Curhat soal mertua, curhat soal ipar lah, ya kan, curhat soal suami yang selingkuh, pelakor, pebinor. Itu ternyata kok mulai dapat. Berarti kayak konsultan relationship gitu ya? Kayak gitu. Ya kan, akhirnya saya coba itu tekuni, ya kok apa ya langsung dapat gitu ya gitu loh. Jadi memang apa ya kalau dibilang rahasianya gimana ya, trial and error sih. Dan sebelumnya nggak pernah nyangka bahwa mau buat konten yang itu. Enggak, gitu. Blast. Itu bagian dari uji coba aja. Iya, uji coba gitu. Jadi makanya pesannya coba aja gitu. Mau jadi content creator ya melangkah aja dulu gitu, nggak usah ribet dengan yang lain-lain. Nike gitu kok ya. Nah kalau Mas Makin gimana? Kalau kita sih nggak ini kok. Sudah langsung dapat
apa namanya Kita awal-awal tuh nggak care kayak penonton. Kita itu niatan di ngopi-ngopi itu intinya ada orang yang pengen bercerita. Terus ketika didengar itu layak didengerin sampai setahun 2 tahun kemudian. Dan kalau didengerin tuh selalu ada value gitu kan. Meskipun kayak kita sekarang meskipun kita ngobrolin kopi apa, tapi ketika didengerin sama orang itu ada hal yang bisa diambil. Kayak gitu. Kayak tadi saya baru dapat kayak bukan saset gitu kan. Kayak para petinggi kopi gak setuju dengan saset kopi itu gitu. ada value-value kayak gitu. Tapi akhirnya ketika kesini malah ternyata yang banyak nonton itu kayak UMKM gitu kok. UMKM terus dari politik gitu kan. Konten kreator. Jadi ya kita masih di level sana aja. Tapi semuanya itu kan memang dalam planning Mas Makin kan ya. Jadi kan memang dari awal di setting begitu gitu dan gayung bersambut gitu. Tapi seberapa banyak yang seperti Mas Makin gitu. Kita mah semuanya agak susah ya dapat follower. Ngikutin kayak sekarang ininya di mana, hype-nya di mana. Iya. Memang kita harus juga biasanya dari hashtag itu kan ketahuan hashtag mana yang banyak dibicarakan hari-hari ini. Gitu. Tapi kok saya terus terang nih teman-teman, saya tuh seneng lihat. Saya baru nonton 2-3 videonya Ko Gideon ini, dan karena itu kayak benar-benar mengconvert gitu sesuatu yang mungkin perlu kita baca, cerita inspiratif, terus mungkin kisah-kisah inspiratif, dan Ko Gideon tuh sudah mengconvert di dalam 1 menit, berapa 2 menit, 3 menit, dan itu sudah keren banget gitu. Kok sebenarnya dorongan utama akhirnya selain karena view itu ya, kok Ko Gideon itu aktif banget di storytelling terus kisah-kisah inspiratif gitu, itu gimana kok menurut? Ya intinya itu kan gini Mas, semua itu yang kita lakukan itu kan yang penting kita happy ya. Bener kan? Kita lakukan semuanya itu ya demi kita happy lah. Dan saya happy melakukan semuanya itu. Tidak menutup kemungkinan kepentingan untuk kita bahagia gitu ya. Iya, jadi kita mau kerja, ngelakuin apapun, bisnis apapun, semuanya itu ending-endingnya saya rasa kalau ditarik itu kan semuanya kepengen happy ya. Dan sekarang happy itu kan sesuatu yang langka di dunia ini. Iya, meskipun sederhana tapi kayak jarang gitu kan bisa kita dapat. Ya, jadi psikiater tuh laku banget loh sekarang. Karena banyak yang unhappy gitu, banyak yang stres. Kirain ada cita-cita mau jadi motivator. Oh enggak. Enggak. Saya bukan motivator. Tapi yang penting saya kepingin hidup saya happy. Nah, ternyata dalam pencarian saya, dalam pengalaman yang saya jalani sehari-hari, saya ini dalam kehidupan ini semakin hari ya, puji Tuhan ya, berusaha untuk semakin bijak gitu kan dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Dan saya temukan ternyata untuk menjadi happy itu gampang kok. Wow. Pengen tahu? Gimana tuh? Bikin orang lain happy. Wah. Jadi membuat orang lain happy. Iya, coba aja gitu. Coba aja. Iya. Kalau orang lain happy, kita pasti happy. Apalagi kayak kebahagiaan orang lain itu kayak kok kita banget gitu kan yang punya kontribusi. Iya. Berarti kayak nolong orang. Nah, itu. Jadi saya sarankan buat penonton-penonton channel ngopi-ngopi, kalau Anda susah hari ini, cobalah ke tempat-tempat, ke makam gitu ya, ke rumah sakit. Dan Anda bisa berbuat sesuatu, misalnya mendoakan. Sesederhana mendoakan itu bisa membuat. Loh, saya ini kan TikTok ya, tentang curhat-curhatan tentang mertua, menantu. Ya, kalau setiap kali saya live, itu kapan hari itu banyak loh, sampai ratusan ya. Iya. Itu yang curhat gitu. Dan ketika mereka, aduh, seneng Pak, alhamdulillah saya ini dapat pencerahan. Kadang-kadang kalau orang stres itu kan jalan yang gampang aja kan jadi buntu kan. Iya. Nggak terlihat gitu. Tapi kita kan bisa ketutup gitu. Nah, kayak ketutup kan. Kita bisa memberikan jalan keluar. Mereka happy. Saya tuh happy, Mas. Coba demi apa? Coba saya ini belain malam-malam nge-live, terus nerima dalam tanda kutip sampah ya. Iya. Gitu loh. Dan tadi Koko bilang kan juga kalau orang curhat ke kita itu kan sebenarnya yang dicurhat energi negatifnya itu ke kita. Dan itu nguras banget energi. Nguras banget. Tapi ya kita ngimbangi bahwa ya itu sesuatu bikin happy kok. Gitu. Ya. Bikin happy. Cuman terakhir ya masalah waktu aja karena ya banyak yang harus saya kerjakan jadi saya belum sempat mengulang. Tapi kadang-kadang saya selalu ada kerinduan gitu untuk berjumpa gitu ya. Berarti memang Ko Gideon itu memaknai itu nolong ya salah satunya. Menolong. Jadi dalam Instagram saya pun juga saya banyak bergaul dengan masyarakat berbagai kalangan, Mas. Karena waktu itu sejak pandemi saya mulai buka toko online untuk menambah penghasilan karena waktu itu kan semua pada WFH ya.
karyawan-karyawan banyak yang di PHK, penghasilan menurun. Iya ya. banget. Saya buka toko online, itu tiap hari saya kemudian berteman dengan siapa, Mas? Para mas-mas pengantar paket itu, para kurir. Itu ada yang saya upload kisahnya gitu ya. Ngobrol dan disatukan dengan kopi gitu. Wah. Ya, saking saya nggak rokok aja. Oh, berarti saya ngobrol gitu ya, dan saya mulai tanya-tanya. Nah, satu kali Mas, ini ada satu yang benar-benar membuat saya happy banget, dan orang itu juga orang itu happy, saya happy, dan itu satu hal yang tidak bisa saya lupakan hari ini. Wow. Jadi ceritanya orang itu nganterin paket waktu itu kan PSBB istilahnya. Nah, ada salah satu kurir yang nganterin paket karena jalan ditutup-tutup, bingung menuju ke tempat saya. Iya. Nah, padahal barang itu saya butuhkan, obat. Iya. Nah, saya lihat di pelacakan gitu, kok nggak nyampe-nyampe ya ini gitu loh. Iya. Tiba-tiba satu kali di depan rumah ada yang nganterin paket gitu. Tapi bukan dari perusahaan itu mestinya gitu loh. Maksudnya bukan yang nganter itu bukan A gitu mestinya gitu ya. Tapi kok yang datang B gitu. Saya bingung loh, berarti bukan paket saya kali ya gitu loh. Kan mestinya saya pakai jasa pengantaran A gitu. Tapi yang datang kok B gitu. Iya kan? Mestinya warna yang putih, tapi ini kok yang datang warna merah gitu. Iya. Loh, saya tanya gitu loh. Emang saya ada paket ya Mas ya? Terus tiba-tiba dia tuh gonceng temennya, dan temennya yang bawa paket gitu. Padahal dari perusahaan yang berbeda. Wah, keren banget. Nah, terus saya tanya, loh ini gimana ceritanya? Enggak Pak, tadi yang boncengin itu ya gitu. Saya kenal, tapi dia dari perusahaan lain dan paket saya bukan dikirim pakai itu gitu harusnya. Paham ya cerita saya? Iya. Nah, ceritanya dia tuh ketemu si orang dari perusahaan kompetitor ini di jalan muter-muter. Iya. Nggak ngerti jalan, tapi sebagai solidaritas sesama kurir kali ya. Mas kemana sih? Nah, terus oh alamat ini saya kenal, langganan saya gitu. Terus dianterin lah ke tempat saya. Keren. Itu kan luar biasa Mas, masih ada orang kayak begitu. Iya. Ya, kompetitor loh, tapi ditolong. Iya kan? Kompetitor ditolong supaya pengantarannya cepat gitu kan. Nah, saya upload dan saya upload itu viral. Wow. Karena masih ada ya orang yang sebaik itu menolong bukan rekan ya ini ya, kompetitor. Kan? Harusnya kan dia cuek aja ya nggak apa-apa. Tidak semua hal itu tentang profesional gitu kan. Gitu loh. Nah, itu kemudian viral dan nyampe ke perusahaan di mana si A ini, Mas A ini bekerja. Iya. Dan tiba-tiba terus dia ngomong ke saya, Pak, saya dipanggil sama bos. Loh, kamu dimarahi? Nggak tahu Pak, saya nanti disuruh menghadap gitu. Ya. Saya pikir bakal dimarahi. Loh, kamu ngapain, kerjaan kamu berarti terlantar dong, kok nolong-nolong orang dari kompetitor lain gitu kan. Gitu loh. Ternyata setelah dia menghadap bosnya, besoknya dia cerita, saya diberikan reward. Jadi best employee, karyawan teladan terbaik se-Indonesia, Mas. Di bulan itu. Saya masih ingat tuh sekitar bulan Juli 2000, awal-awal PSBB Juli 2020. Keren banget loh kok. Dan dia dapat reward. Dan itu berkat postingan dari Iya. Nah, saya senang, happy dong gitu. Wah. Ya saya numpang-numpang dikit terkenal lah. Dari sanalah akhirnya Koko itu paham gitu kan, dapat kalau ternyata powerful juga sekedar posting. Sosial media tuh powerful banget Mas. Jadi ada YouTuber itu powerful banget. Kita kan kayak bawa senjata. Nah, senjata senjata itu kan mau berbahaya atau berguna tergantung man behind the gun-nya ya. Ya kan gitu loh. Kalau jatuh ke tangan orang yang tepat ya itu menjadi powerful, dan itu menjadi sesuatu yang positif yang bakal membantu orang lain dan juga membantu kita gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau itu ditelusuri Mas, kalau dari sejarah saya kenapa saya jadi penggiat di sosial media, Mas kalau ingat di Surabaya itu tahun 2018, ini kita mundur ke belakang ya, ada peristiwa bom Surabaya. Di gereja. Benar. Nah, waktu itu pikiran saya terusik, apa yang bisa kamu bantu dari kota ini? Gitu. Saya terusik, setiap hari itu gelisah. Tapi saya gimana? Apa yang saya harus lakukan gitu ya? Mengganjal gitu ya? Mengganjal di pikiran saya, ada sebuah keresahan. Wah gitu ya. Akhirnya saya mulai keluar nih jiwa jurnalistiknya. Ya gini-gini kan saya jurnalis. Oh iya. Sombong. Akhirnya saya mulai datengin para korban-korban Mas, keluarganya. Kan mereka sedih gitu, sedih. Ya siapa yang nggak sedih ya? Dan itu saya juga terenyuh, maksudnya gini loh. Atas dasar katanya ngaku agama tertentu, tapi mencelakakan bahkan teman-teman dari agamanya sendiri. Iya. Nah itu yang saya prihatin. Gitu. Dan itu kan kalau nggak salah sama keluarga itu kan. Kenapa? Sama keluarganya. Iya.
Dan beberapa teman saya juga banyak teman-teman dari ulama-ulama Islam itu yang kayak gitu bukan Islam sih. Iya. Iya, cuma ngaku aja Islam gitu. Ya ibarat kopi tadi tuh yang kopi saset. Ya, bayangannya yang KW. Nah, dari sana saya terusik dan saya membina relasi, Mas. Jadi apa ya? Saya tanya gitu, ya apa yang saya bisa bantu? Kadang-kadang saya nggak bisa bantu, saya cuma bantu nemenin gitu. Wah. Ya, masih ingat waktu itu ada seorang ibu yang 2 anaknya langsung kena bom dan meninggal gitu ya. Saya temenin gitu, dan kisahnya itu kemudian saya izin gitu ya. Saya tetap pakai prinsip jurnalistik saya izin kalau saya upload gimana. Boleh nggak? Oh boleh, silakan gitu. Di uploadnya ditulis apa Ditulis. Wow. Di Instagram ada itu. Itu jadi viral, Mas. Waktu itu viral kemana-mana gitu. Karena tidak ada surat kabar manapun, media online manapun yang bisa dapat akses seperti itu. Langsung ke korban dan cerita dengan kedalaman kisahnya ya. Detail gitu. Wah. Cerita tentang hati gitu ya. Gitu loh. Dan itu menjadi viral sampai kemudian saya seneng gitu. Karena apa? Bukan cuma sekedar viral ya. Tapi saya seneng artinya tulisan saya bisa kontribusi, orang lain tahu dan kemudian saling bergandeng tangan membantu. Iya. Tahu kondisi asli. Iya. Korban. Mereka tanya gitu, DM saya, alamatnya di mana? Di situ saya senang, saya punya kontribusi, artinya saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong. Kemampuan saya terbatas, tapi saya istilahnya dalam tanda kutip bisa menggerakkan gitu. Itu kan satu kesenangan hati saya, gitu. Sukacita, kepuasan batin gitu. Gitu loh. Jadi saya juga punya prinsip, kalau kita pengen ditolong Tuhan, kadang-kadang kita jangan memikirkan masalah kita sendiri lah. Pikirkan masalah orang. Biarlah masalah kita nanti Tuhan yang buka jalan sendiri gitu. Kalau berkutat dengan masalah kita ini habis waktu. Dan hidup kita malah nggak jadi inspirasi dan berkat ya buat orang lain. Dan sekarang mantap banget kok ya untuk tetap konten kayak gini, apalagi lihat antusiasme, terus interaksi dari orang-orang ketika Koko lagi live, lagi komen dan awal-awalnya juga nggak semangat gitu sih, Mas. Tapi sekarang kan sudah sempet down juga kalau kena apa? Haters. Kok masa konten kayak Koko? Ada, Mas. Di mana dunia ini yang nggak ada haters? Haters selalu maha benar dengan segala macam komennya. Masa sekelas Koko masih down gitu kena hate? Oh, waktu awal-awal baper dong gitu. Karena dikira sungguhan gitu kan orang ini. Kan kadang hater tuh cuma sekedar live komen gitu kan, live komen. Sudah nggak ngerti. Ada yang benar memang membenci, memang gitu ya Mas ya. Kita kan nggak bisa menuntut orang itu semua pro sama kita kan. Jadi bukan sekedar iseng komen, enggak, ada yang benar-benar kayak. Coba gini Mas ya, coba Mas makin nilai sendiri aja lah kalau itu dinilai iseng gitu ya. Satu kali saya ngonten, ada di TikTok saya Mas bisa cek gitu ya. Itu ketika itu hari ketiga ibu saya meninggal. Ya. Saya dari makam, dasar konten creator dari makam pun bisa timbul ide. Iya, Jadi maksudnya saya itu dari makam waktu saya berkunjung nyekar gitu ya. Saya punya langsung ide gini loh. Maksudnya apa ya? Kalau secara akal manusia, saya itu susah sedih. Saya susah sedih, tapi saya happy gitu ya. Ketemu dengan mas-mas penjaga makam, mereka itu senang bekerja, walaupun cuman membersihkan makam. Ketertarikan Koko itu spesifik banget ya lihat orang kayak gini. Iya gitu. Jadi saya pikir kemudian saya suruh pegangin tuh mereka handphone saya gitu. Mas saya mau ngonten tolong gitu. Saya konten bahwa saya mau cerita di makam. Wah. Dan saya cerita bahwa kalau saya hari ini bisa happy itu juga sebuah barokah kan, gitu loh. Happy juga sebuah barokah gitu. Barokah itu nggak mesti uang, rezeki itu nggak mesti uang. Gitu. Saya happy juga rezeki. Gitu. Nah, kenapa saya dapat rezeki hari ini? Ya saya bisa bahagia karena saya merasa bahwa ibu saya sudah mendapat tempat yang tenang, nggak sakit lagi, gitu kan. Saya yakin dengan iman saya, ibu saya sudah di surga bersama dengan Tuhan. Ada yang komen, Mas, kok yakin ibunya di surga? Ya Allah. itu Mas, kalau saya dulu komen gelap banget. Saya blok
saya delete, mestinya kan gitu. Tapi enggak, kok ada tuh masihan komen. Wow. Ya. Enggak apa-apa. Langsung apa ya, kena ini banget. Iya, ngantem gitu. banget, jelek banget. Itu coba saya baperan gitu pasti udah, ih kok gini sih, jahat banget gitu. Betapa berdosanya ini. Iya, gitu loh. Ya setiap orang kan punya keyakinannya masing-masing gitu kan. Ya kenapa saya bisa tenang, hati saya bisa bahagia karena saya punya keyakinan ibu saya sudah di surga gitu, tenang, tidak ada lagi sakit, tidak ada air mata gitu kan. Oke. Gitu loh. Wah. Malah di komen begitu. Luar biasa kan. Mancen netizen ini Kenapa? langsung tahu aja gitu kan. Di mana titik-titik bisa nyakitin konten kreator. Ya, saya mengundang penonton channel ngopi-ngopi, silakan ya komen yang jelek-jelek aja. Aduh. Kalau admin kita itu kayaknya udah santai itu kok. Oh, santai ya. Santai. Usaha ini dihapus, di blok. Karena mindset kita itu sekedar komen. Jadi banyak yang komen negatif, bilang kurang ini, kurang itu. Ya udah, mereka sekedar komen aja. Iya, nggak usah dimasukin hati. Iya. Udah gitu. Oke. Gitu. Udah berapa menit ini ya? Iya. Flow banget. Eh, Flow banget dengan jadi- Ko Gideon. Hidup itu, Mas, kita itu, ini kesimpulan kali ya. Ya. Hidup itu kita mau jadi apa gitu. Kita manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti apa namanya, telur? Mau jadi seperti singkong, ubi? Atau mau jadi seperti kopi? Wow. Nah, atau mau disatukan? Apa, telur, singkong sama kopi. Enak tuh buat sarapan. Maksudnya apa tuh? Nah, bingung kan? Betul ya kan? Telur, kopi. Ah. Kadang-kadang dalam menapaki kehidupan ini ada orang yang menyikapi hidupnya itu kayak telur gitu. Telur itu kan kalau nggak ada apa-apa aslinya kan rapuh ya. Iya, cair gitu. Gampang pecah kan. Iya. Kesentuh dikit aja, lu pecah. Ya kan? Tapi ketika dia dipanaskan dalam api yang menyala-nyala, diproses maksudnya, kan makin keras, makin kuat itu cangkang-cangkang dan isinya, ya kan. Tapi beda juga dengan singkong, ubi, kan keras tuh kalau mentah. Tapi kalau dididihkan, dipanaskan, lama-lama kan lembek, letoy. Sehingga kita bisa gigit, nggak punya gigi pun letoy gitu kan. Jadi lembek. Ya ada banyak orang ketika diproses, ibarat kehidupan ini kan keras ya Mas ya. Kayak kita dididihkan dalam sebuah proses api yang menyala-nyala kayak gitu kan. Ya. Kita dengan adanya proses, kalau kita nggak baperan, kita jadi strong gitu ya. Kita makin kuat, tidak mudah pecah. Gitu loh. Kita makin kuat malahan. Tapi ada juga orang ketika diproses ya, kena hater saja udah jadi down, jadi lembek. Bisa stres, bisa depresi. Nah, ya kan? Kena pinjol, udah stres. Jadi down, ada yang mati bunuh diri loh Mas. Karena ditagih pinjol, ya kan? Benar. Nah, tapi ada yang di atas semuanya itu lebih baik maksudnya jadi biji kopi. Bukan saya promosi kopi, tapi Kembali ke kopi. Berarti kopi ini emang pilihan terbaik. jadi biji kopi Mas. Biji kopi itu dari biji mentah, ya. Ketika dia digodok, dididihkan, melalui suatu proses, dia bukan cuma sekedar strong seperti yang tadi saya contohkan telur, dia tidak menjadi lembek seperti singkong, tapi dia menjadi apa? Dari biji kopi dia mulai mulai memberikan aroma pada cairan yang ada di Iya. dalamnya. Malah airnya yang terpengaruh. Nah, mempengaruhi Iya. dunia Iya. dengan apa yang ada di dalam kita, proses kita. Kita hari ini dihantam dengan masalah-masalah kehidupan. Kita dihantam dengan peliknya kehidupan yang katanya orang zaman makin susah, ya kan? Tapi jadilah seperti biji kopi yang kita malah mewarnai, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wah, gitu maksud saya. Jadi mau jadi apa Mas, telur? Singkong? Kopi, saya pilih kopi. Dan memang karena bahasan kita di awal pecinta kopi, kita para pecinta kopi. Semoga filosofi hidup kita sama dengan kopi itu. Mentang-mentang channelnya ngopi-ngopi. Nama channelnya juga ngopi-ngopi. Jadi emang spirit inspirasi berbagi seperti yang Koko lakukan. Semoga nanti juga teman-teman ngopi-ngopi bisa niru-niru lah. Tapi memang storytelling itu sulit banget kok. Kayaknya bakat itu kayaknya. Apa bakat, apa keahlian ya itu kita nggak ngerti ya. Ya, nggak setiap orang punya bakat yang sama, tapi saya pikir bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Adil, setiap orang dikasih talenta, setiap orang dikasih sebuah kemampuan, dan tugas kita mempertanggungjawabkan talenta yang sudah diberikan pada kita dong Mas. Gitu. Ya. Satu saat nanti kalau kita di surga gitu ya, saya bayangin gitu, kamu kasih kemampuan dulu jadi YouTuber gimana? Buat apa tuh YouTube-nya? Buat maki-maki orang ya?
Oh iya benar itu juga sih. Keren. Gimana coba kita mempertanggungjawabkannya di depan hadapan Tuhan loh, Mas? Harus disadari dari dini ya. Kita ini soalnya. pegang senjata. Iya. Keren, thank you banget. Sama-sama, asik Sudah ngobrolnya. berbagi di sini. Heeh. Enak banget saya mendapatkan banyak sekali wawasan. Terus karena enjoy banget, banyak juga value yang bisa kita dapat dari ini. Jadi semoga teman-teman ngopi-ngopi bisa ngambil value ya atau hikmah dari obrolan kita. Mungkin itu saja. Jangan lupa kalau suka di-share. Kalau nggak suka, silahkan komen yang jelek-jelek aja. Oke, mungkin itu saja teman-teman obrolan kita dengan Ko Gideon. Thank you. Salam ngopi-ngopi.